Ukraina melaporkan penembakan Rusia yang intens di garis depan pada hari Selasa saat kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan akhir pekan di kompleks nuklir Zaporizhzhia yang memicu kekhawatiran internasional tentang potensi bencana atom. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di kota-kota garis depan dekat kota Timor Donetsk, di mana para pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia melancarkan gelombang serangan ketika mereka mencoba untuk menguasai wilayah industri Donbas. Situasi di kawasan itu tegang, penembakan terus terjadi di seluruh garis depan. Musuh juga sering menggunakan serangan udara, kata Gubernur Regional Donetsk Pavlo Kirilenko kepada televisi Ukraina melansir Reuters 9 Agustus. Musuh tidak berhasil, wilayah Donetsk bertahan, sambungnya. Di sekitar Kharkiv di timur laut, pasukan Ukraina merebut kota Dovhenki dari penjajah Rusia dan bergerak maju menuju Izium, kata penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Oleksiy Arestovych dalam sebuah video yang diunggah di YouTube. Laporan harian medan perang dari staf umum militer Ukraina mengatakan kota-kota di utara, timur, dan tenggara Kharkiv telah diserang oleh tank, artileri, dan roket. Situasi sangat menarik, pasukan Ukraina bergerak dengan sangat sukses. Upaya Rusia untuk mendapatkan kembali wilayah yang hilang tidak berhasil. Ukraina mungkin akan mengepung mereka, ujar Arestovych. Di tenggara jembatan kunci Antonovsky, di atas sungai Dnipro di wilayah Kherson, menjadi sasaran lagi oleh pasukan Ukraina yang mencoba mengganggu jalur pasukan Rusia. Terpisah Yuri Sobolevsky, Wakil Kepala Dewan Regional Kherson yang digulingkan oleh pasukan pendudukan Rusia, mengatakan di Telegram bahwa jembatan itu telah rusak parah setelah aksi semalam. Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut. Diketahui Wakil Menteri Pertahanan AS untuk kebijakan Kolinka pada hari Senin mengatakan, Rusia telah menderita antara 70.000 dan 80.000 korban, baik terbunuh atau terluka. Sejak invasinya ke Ukraina dimulai pada 24 Februari, Rusia menyebut perang itu sebagai operasi militer khusus. Ukraina gempur pangkalan militer Rusia dengan meriam howitzer bantuan NATO. Tentara Ukraina mengklaim menyerang sebuah pangkalan militer Rusia dengan howitzer NATO yang baru dikirim, menewaskan sejumlah tentara negeri beruang merah. Brigade Transkarpathian, serangan gunung ke-128 Angkatan Darat Ukraina menyatakan mereka menembakkan howitzer yang dipasok NATO dari jarak sekitar 20 km dari pangkalan militer Rusia. Menurut Brigade Transkarpathian, serangan gunung ke-128 serangannya mengenai pangkalan staf komando Rusia dan menghancurkan sebuah SUV militer bertanda Z, menewaskan beberapa tentara dalam prosesnya. Dari tembakan pertama, pasukan Transkarpathian menghantam target rasis dengan howitzer NATO dari jarak lebih dari 20 km. Kata Brigade Transkarpathian, serangan gunung ke-128 Senin 23 Mei. Pasukan artileri dari Brigade Transkarpathian, penyerangan gunung ke-128 menghantam pangkalan staf komando, salah satu unit angkatan darat Rusia, ujar mereka, seperti dikutip Newsweek. Sebuah video drone time-lapse menunjukkan kedatangan proyektil kaliber 155 dan momen ledakannya yang kuat, ungkap Brigade Transkarpathian serangan gunung ke-128. Targetnya berada lebih dari 20 km jauhnya sehingga tembakan yang akurat dengan jelas menunjukkan akurasi tinggi dari senjata terbaru yang angkatan bersenjata Ukraina miliki baru tiba dan terus akan datang, imbuh mereka. Pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu dalam apa yang oleh Moskow masih disebut sebagai operasi militer khusus. Pada 24 Mei menandai hari ke-90 invasi Rusia. Pekan lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut invasi Rusia ke Ukraina sebagai kegagalan mutlak. Tapi para pemimpin Rusia takut untuk mengakui kesalahan besar yang dibuat di tingkat militer dan bagian tertinggi negara. Zelensky menegaskan Ukraina bertekad untuk merebut kembali kendali atas kota-kota di selatan, seperti Kherson, Melitopol, Berdyansk, Enerhodar, dan Mariupol, yang saat ini diduduki pasukan Rusia. Serangan malam hari tentara Ukraina dengan HIMARS di Melitopol membuat hancur depot amunisi pasukan Rusia. Lebih dari selusin ledakan terdengar di Melitopol ketika tentara Ukraina meledakkan depot amunisi milik pasukan Vladimir Putin. Tidak dijelaskan apakah ada korban jiwa dari serangan tentara Ukraina yang menggunakan senjata HIMARS di wilayah Zaporizhzhia itu. Wali kota Melitopol Ivan Fedorov mengatakan setiap malam pasukan Kremlin kini dihinggapi kegelisahan karena serangan balasan Ukraina. Dia menambahkan sekitar 10 ledakan kuat sudah terdengar di bagian barat Melitopol ditambah ledakan lain di wilayah yang berbeda. Kami percaya pada angkatan bersenjata dan sedang menunggu kabar baik untuk Ukraina dan kabar buruk bagi Rusia, tulisnya di Telegram. Melitopol adalah pusat kereta api strategis dan segmen penting dari jembatan darat pasukan Moskow ke Crimea. Itu jatuh di awal perang pada hari ketiga invasi. Sejak itu telah menjadi sasaran serangan sabotase oleh partisan. Rekaman video dari serangan itu menunjukkan api dan asap tebal mengepul ke langit malam, lapor Express. Sirine udara dapat terdengar meraung-raung memperingatkan mereka bersama dengan ledakan lebih lanjut.
Amunisi yang memicu kobaran api membumbung di kegelapan malam, langit malam Melitopol jadi terang seperti dihiasi kembang api. Komandan Ukraina telah menargetkan dalam beberapa pekan terakhir tempat pembuangan amunisi Rusia di belakang garis depan. Akuisisi HIMARS yang dipasok AS telah memungkinkan tentara Ukraina menimbulkan kerusakan parah pada persediaan amunisi artileri Rusia. Itu terjadi ketika para wilayah Zaporizhia yang dilantik Rusia mengatakan pada rapat umum di Melitopol bahwa dia akan mengadakan referendum untuk menentukan apakah wilayah selatan akan bergabung dengan Rusia. Yevgeny Balitsky mengatakan kepada sekelompok kecil penonton, "Saya menandatangani perintah untuk Komite Pemilihan Pusat untuk memulai persiapan mengadakan referendum tentang penyatuan kembali wilayah Zaporizhia dengan Federasi Rusia." Usulan itu mendapat tanggapan marah dari Fedorov, wali kota terpilih di kota Ukraina. Dia berkata, para penjajah menyadari rencana mereka untuk mengadakan pseudo-referendum berada di ambang kehancuran. Bahkan di bawah moncong senapan mesin, tidak lebih dari 10% penduduk Melitopol mendukung Rusia, tuturnya. Ukraina gempur pangkalan militer Rusia dengan meriam howitzer bantuan NATO. Tentara Ukraina mengklaim menyerang sebuah pangkalan militer Rusia dengan howitzer NATO yang baru dikirim, menewaskan sejumlah tentara negeri beruang merah. Brigade Transkarpathian, serangan gunung ke-128 Angkatan Darat Ukraina menyatakan mereka menembakkan howitzer yang dipasok NATO dari jarak sekitar 20 km dari pangkalan militer Rusia. Menurut Brigade Transkarpathian, serangan gunung ke-128 serangannya mengenai pangkalan staf komando Rusia dan menghancurkan sebuah SUV militer bertanda Z, menewaskan beberapa tentara dalam prosesnya.